Hi guys, welcome to my channel. Setelah channel ini udah kayak berdebu ya, udah mau 2 bulan nggak pernah ada video sama sekali. Akhirnya gue comeback, dan kali ini gue comeback ya udah tau lah dari judulnya ya, ingin menceritakan keseruan, terus yang mungkin kesan-kesan, terus juga yang mungkin yang bisa jadi pelajaran buat kalian nanti yang mau nonton konsernya Blackpink di Jakarta, bisa ya belajar dari pengalaman gue nonton konser Blackpink di Bangkok ini. First, gue sehappy itu, alhamdulillah wa syukurillah. Jujur li gue kayak gak pernah kepikiran bahwa gue bakalan sampai di titik gue pergi nonton konser, apalagi di negara orang. Kayak ke Jakarta aja kayak buat apa sih kayak nonton konser doang. Itu sebelum gue kenal Blackpink. Setelah gue kenal Blackpink ya dari tahun 2019, gue langsung kayak berharap banget mereka world tour lagi dan gue bisa nonton. Dan alhamdulillahnya Allah ngasih gue kesempatan itu, dan ini bener-bener pengalaman yang mungkin ya gak bakalan gue lupain, dan gue bakalan cerita terus kayak ke anak-anak gue mungkin nantinya, atau kayak teman gue, atau sharing yang mungkin kayak gimana sih konser Blackpink. Gue akan dengan senang hati ceritain keseruannya. Oke, sebelumnya gue duduknya tuh agak belakang banget, yang mungkin ini juga bisa menjawab keraguan kalian yang kayak dapat di kursi paling belakang banget, cat 4 ya untuk yang di Jakarta. Kalian tuh nggak perlu worry. Mungkin kalian mikir, gue nggak bisa bakalan lihat dong nanti mereka dengan jelas atau apa. Gue aja yang minus nih masih bisa ngelihat kayak cukup jelas mereka, dan bahkan sepupu gue berdua kan nontonnya, itu tuh bisa ngelihat bahkan mereka ngelirik kemana itu bisa kelihatan. Apalagi kalau yang di Bangkok ini kan modelnya memanjang, kalau yang di GBK tuh modelnya kayak ngelebar gitu kan, seharusnya lebih jelas lagi, walaupun mungkin lebih tinggi lagi, tapi justru semakin kita kayak lebih tinggi, penglihatan kita lebih jelas ke arah member itu. Jadi aman sih kalian yang kayak gue dapetnya tiket yang paling belakang gimana, is okay. Gue bahkan paling belakang banget, tinggal satu kursi di belakang gue, ya udah gue paling belakang, dan itu masih cukup jelas banget. Dan mereka ya Allah Masya Allah, bener-bener cantik banget. Kalau misalnya ditanya siapa yang paling cantik nih, ini kayak pertanyaan paling awam ya. Jujur li semuanya punya auranya masing-masing. Tapi yang waktu di Bangkok kemarin, yang menurut gue yang kayak paling gue kayak by the way, ini pertama kali gue ngeliat mereka ya secara langsung, itu tuh Lisa sama Jisoo. Aura Lisa tuh kayak bener-bener keluar, karena dia tuh kayak senyum terus, happy banget, kelihatan banget. Mungkin apalagi gue nontonnya di Day One kan, terus itu jadi first tour Asia kan, untuk Asia, terus negaranya dia, jadi aura Lisa tuh bener-bener keluar banget, dan dia tuh cantik banget. Gue kayak pusing deskripsiin cantiknya dia tuh kayak mana ya, pokoknya cantik banget guys. Kayak lo bisa kayak gini, kita kayak bengong aja dulu ngeliat sekilas tuh, kayak bengong gitu loh, saking dia secantik itu. Jisoo juga, udah deh, gue kayak gue udah kayak bingung, dia tuh kayak apa ya, gue bingung jelasin. Yang jelas menurut gue yang paling gue bener-bener kayak gitu, Lisa sama Jisoo waktu world tour di Bangkok itu. Tapi gue nggak bilang bahwa Jennie dan Rose nggak cantik ya, mereka juga cantik banget. Tapi entah kenapa yang dua itu kemarin, mungkin karena dia yang kayak terlalu happy, apalagi kemarin kan juga Jisoo ulang tahun, terus dia kayak lari-lari ceria banget, itu mungkin yang kayak ngeluarin aura-aura yang begitu positif. Dan juga Rose itu yang gue lihat banget, dia bener-bener bening banget. Gue kayak pusing, warna kulit dia tuh kayak mana ya, kayak berkilau gitu guys. Terus dia auranya tuh kayak, dia kan tinggi tuh ya, kayak vibes gue tuh kayak ngelihat dia tuh kayak bule boneka gitu loh, tapi dia nggak bule banget. Terus kulit gue paling suka tuh kayak kulitnya Rose gitu. Dia kulitnya tuh kayak, pokoknya dia glowing banget. Menurut gue yang glowing, yang gue lihat glowing banget waktu itu adalah Rose. Terus Jennie asli, dia tuh kayak lucu, cute. Terus menurut gue aura dia tuh bener-bener aura yang orang kaya gitu guys. Kalian bener kan? Dia tuh kayak jalan aja ya waktu konser itu, kayak nyanyi-nyanyi kan, ada part dia jalan-jalan. Dia tuh kayak vibes-nya tuh
kayak oh lo minggir dulu atau kayak vibesnya tuh kayak kalian kelihatan nggak kalau misalnya orang kayak pakai tas branded atau apa, misalnya lagi ketemuan di mall gitu, kayak aura yang gue lihat banget tuh aura tajirnya Jennie. Terus dia juga cantik banget, cute banget, kayak apa ya, pipinya tuh emang yang secabi itu. Jadi kayak semuanya tuh punya aura kecantikan yang beda-beda. Gue sampai pusing jelasin, apalagi Jisoo, dia gimana gitu ya, yang bener-bener kata orang yang katanya tuh kayak ya, di foto atau video tuh cuman 10%, itu bener-bener kayak bener-bener cuman 10%. Kalian lihat aja langsung nanti kalau misalnya yang udah beli tiket yang di Jakarta atau mungkin yang tinggal di Jakarta terus tiba-tiba papasan sama mereka kan nantinya di bulan Maret, kan kagak ada yang tahu. Dia tuh bener-bener secantik itu guys. Entahlah, yang jelas semua member punya kecantikannya, punya auranya masing-masing. Gue tuh bahkan kayak ada beberapa part yang kayak bengong gitu loh, kayak wow, Masya Allah, kapan gitu mukanya ketransfer dikit gitu dari gue. Dan konsernya tuh bener-bener seseru itu. Ya gue gak punya perbandingan sih ya sama konser orang lain, tapi gue bener-bener enjoy musiknya. Iyalah gue Blink ya, gue tahu semua lagunya. Gue bener-bener kayak apa ya, bener-bener apalagi kayak pas live sticknya tuh nyala semua kan, itu bener-bener vibesnya gila. Kayak gue kayak berada di dunia lain gitu, bener-bener kayak nggak tahu di luar ada apa dan apa. Kita tuh bener-bener kayak di dalam satu kotak itu, kayak udah kayak beda tempat. Setelah lampu dimatiin terus live sticknya pada nyala kan, itu bener-bener kayak wah, itu sebelum Blackpink muncul kayak udah merinding sendiri. Terus apalagi pas mereka muncul terus tiba-tiba jalan ke depan tuh kayak oh my god, kayak gue pusing jelasin. Pokoknya kalian harus ngalamin itu sendiri untuk tahu gimana experience-nya. Yang jelas menurut gue tiket mereka tuh juga masih worth it itu untuk dibeli, dengan pengalaman terus juga kualitas panggung mereka yang bener-bener luar biasa. Sampai di sana tuh gue bener-bener kayak lupa sama apa ya, sama ada dunia lain loh. Kayak bener-bener enjoy musiknya dan lain-lain, dan seseru itu. Gue bener-bener full teriak, full kayak curhat, bahkan malah di situ kayak bebas banget kan, karena kan kebanyakan orang Thailand juga kan, jadi kayak kagak ngerti bahasa gue, ya gue teriak-teriak aja main di tangka dan lain-lain. Dan itu seseru itu. Apalagi gue punya sepupu juga yang bling banget, kayak walaupun ya bukan yang bling-bling banget lebay kayak gue, bukan lebay sih, kayak lebih kayak gue, dia cuma suka lagunya tapi kayak kenal banget juga personilnya. Itu dia aja nikmati segitunya dan nggak move on juga dari sekarang. Jadi yang bilang performnya mereka ini itulah, gue nggak paham lagi. Mereka nggak pernah nonton mungkin ya, karena serius mereka bisa ngajak itu untuk kayak kita nikmati lagunya dan lain-lain. Next yang jadi pertanyaan, gue sempat bikin di kolom komentar kan pertanyaan tentang konser ini. Itu tuh paling banyak nanyain tentang penukaran tiket. Ini sebenarnya gue ngejawab sesuai pengalaman gue di Bangkok ya. Gue nggak tahu di Jakarta, jadi mungkin ada baiknya kalian nanti tunggu pengumuman, karena di Bangkok pun ada pengumuman dulu sebelum konsernya tuh mulai gitu. Kayak ya di Instagram Thai Ticket Major ya. Berarti mungkin nanti di Instagram IME atau tiket.com gitu. Mengenai penukaran tiket, kalau di Bangkok gue di sectionnya gue kagak ada penukaran tiket. Jadi ya kayak tinggal masuk antrian sesuai section, kayak gue N ya kemarin tuh. Terus juga ya A1, B dan lain-lain. Udah terus di scan, terus dapat nanti yang tulisan Born Pink Bangkok yang kayak tiket konser yang di Korea. Sayangnya itu gue ilangin guys. Dompet gue hilang di bandara Bangkok bersama dengan itu. Bukan hilang sih, gue yang ninggalin dia sendiri dan berakhir hilang. Entah siapa yang ngambil. Oke, itu hilang. Padahal kadang-kadang konser, udahlah ya, curhat.
Nah, intinya kayak gitu. Jadi alur konser di Bangkok tuh cuman kayak kita masuk dulu ya, ngelakuin security check pertama, kayak cuman dites ada tiket atau enggak, itu masuk. Jadi kalau misalnya nantinya alurnya di Jakarta mungkin bakalan 11-12, gue saranin banget buat kalian itu bawa kayak air minum, permen, atau makanan-makanan yang bisa masuk dalam tas kalian. Ini sebelum masuk venue itu kan kayak luas banget gitu, kayak tempat jual merchandise, terus untuk foto-foto juga ada juga sih yang jual makanan, tapi itu bakalan antri banget. Kapasitas kemarin di Bangkok tuh 50.000 kan, dan diprediksi di Jakarta seharusnya lebih gede kan, stadionnya juga lebih gede. Pastinya antri makanan dan lain-lain itu bakalan lebih antri lagi. Jadi ada baiknya kalian kayak siapin makanan, minuman yang bisa masuk tas kalian, jadi kayak nemenin kalian buat antri. Karena gue di Bangkok antri buat foto aja, yang foto poster ini itu tuh kayak 2 jaman antrinya gitu ya. Jadi gue nggak kebayang yang di Jakarta ya, mungkin bisa kayak gitu juga. Dan gue cuman bawa air minum, itu salah sih, seharusnya bawa makanan juga sekalian, karena kalau mau buat antri makanan itu juga panjang banget dan penuh orang gitu loh, jadi kayak mau antri pun kayak ribet gitu ya kan. Jadi untuk kayak lihat antrian mana itu di Bangkok pun itu agak sulit. Gue harus nanya-nanya dulu ini antrian untuk foto atau antrian untuk apa, karena kayak banyak antrian di dalam venue itu. Gue nggak tahu bakalan di Jakarta kayak gitu atau enggak, jadi ini mungkin bisa jadi pelajaran aja gitu. Jadi ya udah bawa makanan, minuman yang sebisa masuk tas kalian, karena security check pertama itu belum di apa ini ya, maksudnya belum dilarang untuk kasih masuk. Setelah mau kasih masuk di stadium itu baru nggak boleh makanan dan minuman gitu. Gue kemarin tuh datang karena gue ngerasa, karena gue punya kursi kan ya, kalau misalnya standing kan ya harus datang lebih pagi kan, karena biar dapatnya tuh lebih depan gitu. Karena gue punya kursi, gue ngerasa kayak nggak perlu antri terlalu cepat. Ya udah, akhirnya gue datang sekitar jam 3-an, gue antri tuh untuk foto. Setelah masuk antri untuk foto di poster itu 2 jam, kayak jam 5-an lewat, berarti kayaknya 2 jam lebih deh baru selesai. Terus di sebelum masuk itu kan juga ada kayak penjual-penjual merchandise yang bukan official ya, itu juga lucu-lucu banget, seru-seru banget. Kalian kalau yang kayak suka ngoleksi itu tuh tolong dicatat untuk datang lebih awal. Ini gua agak salah sih, datang agak telat jam 3. Itu telat banget menurut gue cuman bisa antri foto, gue nggak sempat beli lightstick, kayaknya juga udah habis. Bahkan gue udah nggak bisa ngeliat antrian tempat merchandise tuh di mana, karena udah gue kayak jam 3 tuh ternyata udah kesiangan. Konsernya tuh mulai jam 7 tapi agak ngaret sampai jam 7.30-an lebih baru dimulai. Oke. Jadi kemarin juga sempat ada yang nanya baiknya beli lightstick tuh di mana. Beli sebelum kalian datang ke venue, seriously. Kalau di venue juga harganya lebih mahal. Kalau di Indo kan rata-rata kayak ngejualnya tuh harga 700-an, 600, 700 lah ya yang gue lihat sekarang. Gue tuh kayak kemarin mikir kayak beli di sana aja lah ya, karena kayak pusing pengiriman dan lain-lain. Ternyata pas gue sampai di sana, bahkan untuk lihat kayak buat untuk merchandise-nya tuh nggak kelihatan lagi, saking kayak lautan manusia gitu untuk antri, entah antri apa, karena kayak banyak banget tempat antrian kemarin itu. Karena kan udah kayak orang yang mau masuk soundcheck juga udah ada, dan emang kayaknya penonton udah pada datang jam segitu. Jadi gue salah besar ya, jadi gue nggak beli lightstick. Terus harga lightstick tuh lebih mahal di venue, 1 jutaan lebih ya. Kemarin 1 juta lebih dikit lah, mau lebih mahal lah intinya. Lumayan kan, kayak 300.000, 400.000 kalian bisa hemat. Terus nggak capek antri, gila antri banget untuk merchandise tuh kayaknya, karena ada antrian panjang yang gue nggak sempat lihat antrian apa, kayaknya di situ lah. Karena pas gue mau antri mau masuk itu baru kelihatan, oh di sini loh ternyata tempat merchandise yang gue cari-cari. Tapi waktu gue udah habis juga, cuman untuk antri foto doang gitu. Antri foto doang ini ya, itu belum fotonya cepet-cepet ya, karena kayak ngehargain orang lain kan yang juga udah antri, terus udah sore juga gitu. Setelah itu gue antri masuk untuk ke gate lah istilahnya mungkin ya.
kayak get end ya, gue di end kemarin. Terus udah kayak tiba-tiba udah, itu pun gue masuknya tuh kayak udah mau hampir jam 7. Jadi bayangin antreannya sepanjang itu, padahal gue nih yang kayak yang ada seat ya, dan direkomendasin sama mbak-mbak sana katanya nanti aja antrinya pas yang standing tuh udah masuk, karena kayak bercampur dekatan gitu kan ya, jadi seperti itu. Makanya kayak makanan dan minuman itu gue bener-bener saranin untuk kalian bawa, karena itu bener-bener penting daripada kalian kayak capek untuk antri dan lain-lain. Tapi gue nggak tahu juga sih di Jakarta dibolehin atau enggak. Seharusnya kalau kayak masih daerah-daerah venue itu masih bebas, kalau kayak di Bangkok ya. Terus ya abis itu masuk, udah scan tiket, nggak ada penukaran, gue cuma langsung dari handphone aja, nggak di print juga dan lain-lain. Terus dapat yang kayak gue ceritain di awal, yang kayak tiket konser di Seoul, tapi gue hilangin, mohon maaf. Terus ya udah, akhirnya udah langsung masuk, lihat aja kayak antrian, lihat kayak nomor-nomor atau apa, ya udah seperti itu. Apa ya, kesan-kesan konser di Bangkok kemarin tentunya pastinya seru banget, dan bener-bener gue ngeliat kayak lautan manusia guys. Itu tuh bener-bener serame itu, gue nggak paham lagi, dan gue bener-bener kayak bangga. Siapa gue ya, gue kayak ngerasa sebagai kakak-kakak dari Blackpink, dari Jan Chulicheng ini, kayak ngerasa bangga. Oh my god, kayak 50.000 orang datang, kayak bahkan ya kayak antri dari subuh, bahkan mungkin ada yang bermalam. Yang sering gue lihat itu bener-bener hanya untuk ketemu mereka. Gue bahkan tuh makan pagi, makan siang, makan malam itu dirapel guys dari jam 11. Kayak berpikir bakalan bisa makan di venue, ternyata nggak bisa. Jadi cuman makan jam 11. Udah, setelah itu nonton konser, gue cuman berdoa dalam hati pas antrian, yang bener-bener ada titik juga yang tiba-tiba ada orang yang kayak datang ngedesak atau motong antrian. Gue cuman kayak astagfirullah, ya Allah, gue kayak jauh-jauh di sini, jangan sampai gue pingsan terus tiba-tiba tiket gue gosong aja gitu loh. Maksudnya gue cuma datang ke sini untuk pingsan, habis itu tuh nggak nonton konser. Kalau penonton konser mungkin udah kayak dalam keadaan lemas. Jadi gue cuma mohon minta kekuatan doang, karena itu tuh posisinya gue yakin pasti nggak gue doang yang kayak kelaparan atau apapun. Makanya gue bener-bener ngingetin kalian, buat kalian please bawa makanan minuman, karena kalau kalian juga mau berharap di venue-nya kayak gue, itu antreannya juga panjang banget. Kalian kayak rasa laparnya tuh udah hilang baru bisa dapat makan, karena kayaknya is okay kok kalau kayak di Bangkok, selama belum masuk di venue, di stadionnya, itu is okay. Terus lightstick sekali lagi, kalau nggak seru guys kayak kalau nggak bawa lightstick. Tapi ini bukan sebuah kewajiban juga, tapi gue ngerasain banget kayak hampa banget gitu, walaupun gue bener-bener nikmati. Tapi kayak nonton Blackpink tuh kayak tangannya gini kan, tanpa lightstick tuh kayak ada yang kurang. Tapi ya udahlah, salah gue telat kan ya. Seenggaknya kalau kalian memang diberi kemampuan, beli lightsticknya deh, kayak kurang rasa nonton konsernya tanpa lightstick kayaknya. Tapi sekali lagi ini bukan kewajiban. Kalau kayak ya udah pas nih untuk nonton konser doang, hotel dan lain-lain, apalagi kalian pasti banyak dari luar kota kan, jadi rencana yo nggak perlu beli juga. Is okay, kayak gue bisa masuk, nggak ada juga yang kayak ngeliatin gue, dan gue nggak sendiri yang kayak nggak punya lightstick. Banyak juga kok yang nggak punya lightstick, tapi gue rekomendasiin kalian bawa. Gue agak sedikit menyesal di bagian part plastik sama agak telat datang ya. Kalau kalian emang cuma menonton konsernya ya silakan, kayak 30 menit sebelum konser mulai pun kalian baru datang, is okay. Kalau apalagi di GBK kan sitting semua ya, jadi ya seperti itu. Semoga dari pengalaman gue ini kalian bisa mendapat sesuatu yang bermanfaat. Yang jelas ini gue bersyukur banget bisa bener-bener kayak ini bucket list gue banget nonton konsernya Blackpink, apalagi di Bangkok ya, negaranya Lisa. Itu bener-bener experience yang bener-bener luar biasa.
Dan ya semoga kalian yang menonton diberi kelancaran, yang mungkin gak dapat tiket Jakarta, banyak giveaway kalian coba aja, siapa tahu di situ rezeki kalian. Dan ya pokoknya kalau rezeki mah pasti nggak bakalan kemana. Buat kalian yang mungkin punya pertanyaan seputar konser ini atau mau tips trik lainnya, ya pengalaman gue nggak banyak ya, gue cuma bisa kayak ngasih satu pengalaman di Bangkok itu, tapi semoga membantu, semoga bermanfaat, dan semoga world tournya Blackpink juga berjalan dengan lancar sampai nanti selesai, terus ada encore di Bangkok. Yang nggak sempat nonton di Jakarta bisa ke Bangkok. Mungkin tabungannya kemarin belum cukup. Nah nanti pas encore kan kayaknya sih dari perkataan mereka seharusnya ada encore lagi di Bangkok kayak 2019 kemarin kan ada di Seoul sama Bangkok. Nah ini kayaknya bakalan ada lagi. Jadi kalian nabunglah dari sekarang, karena konser mereka seseru itu dan se-worth it itu menurut gue nggak bisa berkata-kata lagi. Kalian saksain konsernya sendiri. Dan buat kalian udah nonton konsernya, tulis di kolom komentar gimana serunya. Dan semoga perjalanan nonton konser kalian berjalan dengan lancar. Dan see you di next video. Bye.